Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Rina SEMH. Saya dosen tetap Prodi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kemendikti Saintek. Video ini dibuat sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma. Saya akan memaparkan materi yang saya ampuh, yakni mata kuliah Fikih Ekonomi Islam dengan bobot 2 SKS periode ganjil 2024-2025, di mana merupakan mata kuliah wajib. Metode pembelajaran mata kuliah Fikih Ekonomi Islam ini membahas prinsip-prinsip dasar fikih ekonomi dalam Islam yang meliputi transaksi muamalah, sistem keuangan syariah, hukum jual beli, riba, zakat, dan akad-akad bisnis. Mahasiswa diharapkan memahami nilai-nilai syariah dalam praktek ekonomi kontemporer serta mampu menganalisis kasus-kasus nyata dengan pendekatan fikih. Capaian pembelajaran mata kuliah Fikih Ekonomi Islam mampu menerapkan aspek fikih muamalah dan hukum positif perbankan syariah dalam menyusun akad perbankan syariah. Sedangkan untuk keterampilan umum, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif, dan konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keuangan dan perbankan syariah. Sedangkan untuk keterampilan khusus, mampu menjelaskan dan membedakan berbagai jenis akad muamalah dalam kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Pada CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar fikih muamalah dan kedudukan dalam sistem hukum Islam. CPMK kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis akad dalam muamalah. CPMK ketiga, mahasiswa mampu menganalisis praktek ekonomi kontemporer berdasarkan prinsip-prinsip fikih muamalah. Yang keempat, mahasiswa mampu mengevaluasi, menerapkan hukum fikih dalam lembaga keuangan syariah dan memberikan solusi terhadap penyimpangan syariah dalam transaksi ekonomi. Adapun penilaian yang dilakukan untuk mahasiswa, yang pertama, kehadiran dan partisipasi 10%, tugas individu 20%, tugas kelompok 15%, UTS 25%, UAS 30%. Berikut akan ditayangkan video pembelajaran singkat dalam mata kuliah Fikih Ekonomi Islam. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ala umurud dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa hari ini kita dapat memulai perkuliahan dengan mata kuliah Fikih Ekonomi Islam. Sebelumnya, Ibu mau menyapa kawan-kawan mahasiswa hari ini. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Baik, sebelum memulai perkuliahan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kita absensi dulu. Yang pertama Evi Triwahyuni, yang kedua Maulina, yang ketiga Nafisa Nur Mailani, yang keempat Rasmawati, yang kelima Widya Rona Sapitri, yang keenam Nadia, yang ketujuh Dinda Lestari, yang kedelapan Nurhalisa, kesembilan Sophie Triwahyuni, ke-10 Maimunah,
ke-11 Zahra Khairunisa. Oke, jadi 3 orang yang tidak hadir hari ini ya. Oke, baik. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu sedikit mereview pembelajaran kita pada minggu lalu. Oke, siapa yang kira-kira masih ingat kita minggu lalu membahas apa? Saya. Oke. Saya akan mereview sedikit pelajaran kita minggu lalu, yaitu tentang prinsip dasar hukum Islam dalam ekonomi, menekankan nilai tauhid, amanah, keadilan, larangan riba, gharar, dan maisir, serta pentingnya kemaslahatan umat. Oke, benar ya. Oke, pada minggu lalu kita membahas mengenai tentang prinsip dasar hukum ekonomi ya, di mana prinsip hukum dasar ekonomi itu menekankan nilai tauhid, tadi keadilan, kejujuran, serta larangan riba, gharar, maisir, dan tentunya untuk kemaslahatan umat. Oke, setiap seluruh aktivitas ekonomi itu berdasarkan prinsip jujur dan amanah itu. Tujuannya bukan hanya untuk kepentingan keuntungan saja, namun untuk mencari keberkahan dan kemaslahatan umat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan lanjut membahas mengenai tentang akad muamalah dalam Islam. Jadi ada akad muamalah dalam Islam. Yang pertama ini mengenai tentang pengertian akad. Tadi kan kita akan membahas mengenai tentang akad dalam muamalah. Oke, mengenal istilah akad nih di sini. Siapa yang bisa mendefinisikan atau mengistilahkan apa sih akad dalam benak kalian? Saya, Bu. Oke, ayo. Jadi akad adalah suatu ikatan atau perjanjian. Oh, suatu ikatan atau perjanjian. Ya. Oke, tadi secara bahasa ya di sini akad berarti ikatan atau perjanjian. Jadi ada suatu ikatan atau perjanjian, nah itu dinamakan akad. Nah, secara istilah akad adalah kesepakatan antara dua belah pihak atau lebih yang menimbulkan akibat hukum terhadap objek tertentu sesuai syariat Islam. Artinya ada kesepakatan antara kedua belah pihak atau lebih. Tadi di mana itu menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum karena melakukan transaksi akad itu sendiri. Jadi mengakibatkan ada akibat hukum. Nah, dalam fikih muamalah, akad menjadi dasar hukum dalam berbagai transaksi ekonomi seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, kerjasama, dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu contoh akad. Jadi akad dalam fikih muamalah Islam itu transaksi ekonomi. Transaksi ekonomi itu kalau kalian mendengar transaksi berarti itu ada hubungan antara kedua belah pihak ya. Jadi pihak pertama dengan pihak kedua misalkan, nah itu kan transaksi. Contoh di sini tadi ada jual beli, terus sewa menyewa. Nah itu kan kalau jual beli itu pasti melibatkan dua belah pihak. Ada yang penjual, ada pembeli. Melakukan transaksi namanya akad jual beli. Nah, gitu ya. Nah, ini untuk secara definisi akad. Terus ada dalil tentang akad. Akad di sini dalam Islam kenapa harus melakukan akad gitu. Nah, jadi akad merujuk pada dalil atau sumber hukum kita, ada pedoman kita itu Al-Quran dan As-Sunnah ya. Jadi di dalam Al-Quran ada menjelaskan dalil tentang akad. Yang pertama, Al-Quran surah Al-Maidah ayat pertama. Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Nah, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad perjanjian itu. Jelas ya, menjelaskan ada istilah akad di sini. Bahkan di sini penuhilah, berarti dia itu perintah kan? Penuhilah akad-akad itu. Nah, makna dalam ayat di sini menegaskan bahwa
setiap bentuk akad atau perjanjian dalam muamalah itu harus dijalankan dengan komitmen, tanggung jawab sebagai wujud keimanan. Jadi dalam Al-Quran surah Al-Maidah ini menegaskan atau memerintahkan untuk kita melakukan akad. Penuhilah akad-akad itu. Selanjutnya dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Nah, di sini ayat ini menerangkan mengenai wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, maka catatlah. Nah, ini anjuran untuk utang piutang. Tadi contoh dari akad itu sendiri ada jual beli, ada sewa menyewa, ada utang piutang. Nah, masuk dalam akad di sini menjelaskan mengenai utang piutang. Maka kalau melakukan transaksi utang piutang dianjurkan kita untuk mencatat gitu ya. Mencatat, terus ada saksi. Makna dari ayat di sini merupakan dalil yang sangat penting tentang pencatatan dalam transaksi keuangan, khususnya akad qard atau utang piutang. Islam mendorong transparansi dan kejelasan dalam setiap akad untuk mencegah perselisihan. Nah, gitu ya. Sebelum masuk pada materi yang lebih dalam lagi mengenai tentang pembahasan akad kita pada hari ini, mungkin ada dari kawan-kawan yang mau bertanya dulu? Saya Oke, bisa. bertanya, mengapa dalam suatu akad harus ada kesepakatan ridho dari kedua belah pihak? Oh, jadi ada kesepakatan ridho ya. Kenapa dalam akad itu harus ada saling ridho? Oke, tadi kan kedua belah pihak nih, melibatkan kedua belah pihak harus ada saling ridho, harus ada suka sama suka, rela sama rela gitu. Nah, di dalam Al-Quran juga ada menjelaskan istilah antaradin. Antaradin di sini suka sama suka, saling ridho. Tujuannya kenapa kita harus melakukan akad itu dengan harus ridho. Nah, kalau kita mau jual beli itu harus ridho sama ridho, artian bahwa rela sama rela, mau sama mau, suka sama suka, jadi tidak ada unsur paksaan. Di dalam Islam kita harus menganjurkan prinsip rela gitu, jujur, adil. Nah, maka dalam kita melakukan akad, kita harus melakukan prinsip keredaan itu sendiri. Oke, baik. Ibu akan lebih lanjut mengenai syarat dan rukun akad. Nah, tidak hanya sholat saja ya, ada rukun dan syarat dalam melakukan suatu ibadah. Akad pun juga ada syarat dan rukun dalam pemenuhan akad. Nah, mengenai rukun akad ada 3. Yang pertama, ada pihak yang berakad. Ya, ada pihak yang berakad. Yang kedua, ada objek akad. Yang ketiga, ada ijab dan qabul. Pertama, ada pihak yang berakad atau akadin. Pihak yang berakad, orang yang melakukan akad. Orangnya. Yang kedua itu ada objeknya, berarti objek itu bendanya, barangnya gitu kan. Kalau jual beli pasti ada barang yang diperjualbelikan kan. Nah, itu yang disebut dengan objeknya. Yang ketiga itu sigat tadi, ijab dan kabul, pernyataan perkataannya. Setelah melakukan akad kita harus melakukan sigat. Nah, namun di sini pada akadnya ada ketentuannya. Misalkan pihak yang berakad harus cakap hukum. Cakap hukum. Apa itu cakap hukum? Cakap hukum di sini paham terhadap hukum. Nah, kalau orang yang paham terhadap hukum, berarti dia sudah dewasa, sudah berakal, sudah balik. Maka dia dinyatakan seorang yang cakap hukum, berarti dia boleh untuk melakukan akad. Yang kedua ada objek akadnya. Nah, objek akadnya juga tidak sembarang ya. Dalam Islam inilah, Islam rinci menjelaskan mengenai tentang transaksi. Tidak sembarang kita harus mau melakukan akad gitu. Jadi harus jelas dari objeknya. Objeknya harus halal ya. Tidak boleh melakukan objeknya itu haram. Jadi harus objeknya itu atau barangnya itu harus barang yang halal.
terus bernilai dan diketahui sifatnya. Yang ketiga ada ijab dan kabul. Pernyataan saling setuju antara kedua belah pihak. Pernyataannya ijab dan kabul. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis akad muamalah. Yang pertama ada akad jual beli. Nah, mungkin tadi kita sudah membahas ada jual beli ya, contoh akad jual beli. Nah, di sini ada akad jual beli. Akad jual beli di situ adalah pertukaran barang dengan barang atau uang. Nah, jadi dia kalau jual beli itu kan pertukaran, penjual dan pembeli itu bertukar. Jadi konteks pada akad jual beli di sini adalah pertukaran antara barang atau barang dengan uang. Syaratnya harus barang yang halal, jelas, ijab kabulnya jelas gitu ya, tidak ada unsur gharar atau penipuan. Contoh misalkan pembelian emas, barang dagangan, makanan yang halal. Nah itu contoh akad jual beli. Ya kayak kalian keseharian gitu. Pasti kan pernah melakukan akad jual beli nih. Pergi ke pasar, beli baju, itu kan contoh pada kalian melakukan akad jual beli, gitu, transaksi jual beli. Selanjutnya ada akad sewa menyewa. Nah, akad sewa di sini disebut dengan akad izoroh. Ya, menyewakan barang atau jasa dengan imbalan tertentu. Nah, kalau kita sewa itu kan menyewakan barang, boleh jasa, pasti ada imbalan tertentu. Ya. Jadi kalau sewa itu menyewakan barang atau jasa dengan imbalan. Bisa berupa sewa rumah, kendaraan, atau tenaga kerja. Itu jasa. Jadi sewa di sini bentuknya bisa bentuk barang ataupun jasa. Kalau barang ya seperti misalkan kalian ngekos itu kan nyewa. Nah berarti objeknya adalah rumah ya, sewa barang gitu. Kalau misalkan sewa tenaga kerja itu misalkan kalian punya pembantu di rumah atau tukang kebun, itu kan nanti diberi imbalan kan jasa karena sudah membantu pekerjaan di rumah. Nah itu. Yang ketiga ada akad bagi hasil atau mudharabah. Nah akad bagi hasil atau mudharabah di sini yaitu pemilik modal yang atau sahibul mal menyerahkan modal kepada pengelola atau mudarib. Nah, ada istilah akad mudharabah. Akad mudharabah di sini yaitu kerjasama antara pemilik modal dengan sahibul mal atau mudarib. Nah, di mana nanti keuntungannya dibagi sesuai nisbah, kerugiannya ditanggung pemilik modal. Contohnya bank syariah memberi modal usaha kepada mitra UMKM. Nah, seperti akad bagi hasil ya untuk mudharabah di sini. Jadi modalnya itu dikasihkan oleh sahibul mal. Sahibul mal seorang yang memberi modal, terus mudarib itu mengelola. Nanti keuntungannya dibagi sesuai nisbah. Nisbah itu dibagi sesuai dengan pendapatannya berapa. Nah, terus juga kerugiannya ditanggung si pemilik modal gitu. Selanjutnya ada akad kerjasama atau musyarakah. Nah ini juga salah satu masuk akad bagi hasil ya. Namun bedanya di sini kedua belah pihak itu menyatukan modal. Dia sama-sama menyumbangkan modal gitu. Ibu akan mengercek atau melihat seberapa paham materi tadi yang sudah Ibu sampaikan. Ini tadi kita sudah memahami jenis-jenis akad ya. Nah, ada namanya akad wadiah. Oke, Ibu mau bertanya, siapa yang mengetahui akad wadiah? Misalkan akad wadiah itu titipan ya. Nah, jika barang yang dititipkan itu hilang atau rusak, siapa yang mengganti rugi barang tersebut? Oke? Jadi dalam akad wadiah titipan dasarnya adalah amanah bertanggungan. Artinya penerima titipan dalam hal ini wadah tidak bertanggung jawab atas kerusakan
atau kehilangan barang selama tidak ada unsur kelalaian, kecerobohan dan pelanggaran. Akan tetapi, apabila barang rusak atau hilang karena musibah seperti kebakaran, bencana alam, ataupun pencurian, dan penjaga telah menjalankan kewajiban secara benar, maka penitip tidak berhak untuk menuntut ganti rugi. Namun, jika barang hilang karena kelalaian, digunakan tanpa izin, tempat penyimpanan tidak layak, dan barang dicampur dengan milik sendiri tanpa izin, maka penerima titipan wajib mengganti rugi karena telah melakukan pelanggaran terhadap sifat amanah atau Oke, gitu ya. Oke, bagus, sangat luar biasa. Beri tepuk tangan dulu. Oke. Tadi mengenai tentang akad wadiah, sungguh sangat luar biasa ya. Ya, akad wadiah itu adalah akad titipan ya. Dimana itu kalau kita mengenal istilah titipan itu berarti dititip. Kalau dititip itu kita harus menjaganya benar-benar gitu ya. Jangan sampai hilang, jangan sampai rusak. Nah, nanti bagaimana tanggung jawabnya kalau rusak itu gitu. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini, akad muamalah merupakan fondasi utama dalam transaksi ekonomi Islam. Dengan memahami jenis, rukun, dan syarat akad, umat Islam dapat melakukan kegiatan ekonomi sesuai syariat, menghindari riba, gharar, dan ketidakadilan. Oke, sebagai ini ada tugas tambahan, tugas individu untuk dikumpulkan minggu depan ya, mereview pada pembelajaran kita hari ini. Tugasnya itu ada topiknya tentang jenis-jenis akad muamalah dan contoh praktik dalam kehidupan sehari-hari. Ketentuannya ditulis tangan atau diketik. Jadi boleh tulis tangan atau ketik, minimal 1 halaman. Minimal 3 jenis akad dijelaskan dan diberi contoh real. Nah, jadi ada minimal 3 akad yang kalian harus jelaskan. Jadi masing-masing nanti membuat 3 akad ya. Jangan sampai sama. Jadi harus beda-beda. Kan akad banyak nih ya, jenis-jenis akad. Nah, terus dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Oke, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Tadi diawali dengan doa, maka perkuliahan hari ini kita tutup juga dengan membaca Alhamdulillah. Baik, sekian dari Ibu. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.